Video belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrala Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya cara mudah membandingkan pecahan. Pustaka Senang Belajar Matematika kurikulum 13 halaman 16 sampai 19 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan membandingkan pecahan. Ayo mengamati. Pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi dua bagian sama besar. Kita lihat ilustrasinya gambar 1.7 yaitu pizza. Gambar yang pertama ini pizza yang masih utuh. Kemudian pada gambar pizza yang kedua adalah setelah pizza dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Pada gambar yang ketiga adalah setengah bagian pizza yang telah dipotong lagi menjadi dua bagian sama besar. Ayo menalar. Pengamatan. Sebuah pizza dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dua bagian tersebut dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar. Perhatikan potongan pizza berikut. Potongan pizza di atas dapat digambarkan dengan lingkaran berikut. Manakah bagian pecahan yang lebih besar nilainya? Perhatikan ilustrasinya, yaitu lingkaran yang telah dibagi menjadi dua bagian yang sama besar dan lingkaran yang telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Bagian yang pertama kita copot seperti ini. Kemudian bagian yang kedua yang dibagi menjadi 4 bagian kita copot seperti ini. Maka dengan mudah kita bisa menjawab pertanyaan manakah bagian pecahan yang lebih besar nilainya. Bagian yang pertama bernilai 1/2, sedangkan bagian yang kedua bernilai 1/4. Maka dilihat dari bentuk gambarnya jelas bahwa 1/2 lebih besar dari 1/4. Cara membaca gambar. Jumlah seluruh bagian jadi penyebut dan bagian yang diarsir jadi pembilang. Contoh 1.5. Ini adalah sebuah bentuk bangun datar segi 6. Bangun datar segi 6 ini telah terbagi menjadi 3 bagian diarsir dan jumlah seluruhnya ada 6. Dan gambar kedua, 2 bagian diarsir dan jumlah seluruhnya ada 6. Maka dari gambar pertama dengan gambar kedua dapat dibaca gambar pertama lebih besar dari gambar yang kedua. Atau dalam bentuk matematikanya, ingat, yang diarsir dijadikan pembilang dan jumlah seluruhnya dijadikan penyebut. Maka gambar pertama nilai pecahannya 3/6 dan gambar kedua nilai pecahannya 2/6. Jadi
3/6 lebih besar dari 2/6. Kita lihat lagi gambar segi 4 yang telah terbagi menjadi 4 bagian, salah satunya diarsir. Kemudian gambar kedua, segi 4 yang telah terbagi menjadi 4 bagian dan 2 diarsir. Sehingga dapat ditulis gambar pertama lebih kecil dari gambar yang kedua, atau dalam bentuk matematikanya adalah 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kita lihat lagi, ini adalah segi 4 yang telah terbagi menjadi 4 bagian dan 2 bagian diarsir. Dan ini adalah segi 4 yang telah terbagi menjadi 6 bagian dan 3 bagian diarsir. Sehingga dapat dibaca gambar pertama sama dengan gambar kedua, atau dalam bentuk matematikanya 2/4 sama dengan 3/6. Karena kita masuk pada cara membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama atau sejenis. Ayo mencoba halaman 19 nomor 3. Berulah tanda lebih dari, lebih kecil dari, atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. Contoh soal bagian A, 1/5 titik-titik 4/5. Tugas kita adalah membandingkan kedua pecahan tersebut. Kita simak, dari kedua pecahan tersebut penyebutnya sama, yaitu 5. Kita masuk pada penyelesaian. Coba perhatikan kedua model pecahan di bawah ini. Ini adalah bentuk model dari pecahan 1/5, yaitu persegi panjang yang terbagi menjadi 5 bagian dan salah satunya diarsir. Dan model yang kedua, persegi panjang yang telah terbagi menjadi 5 bagian dan 4 bagian diarsir. Dari model-model tersebut dapatkah disimpulkan bahwa 1/5 lebih kecil daripada 4/5? Mengapa? Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasannya. Perhatikan juga bahwa 1/5 dapat dipandang sebagai satuan baru. 1/5 berarti 1/5 dan 4/5 berarti 4/5. Manakah yang lebih besar antara 1/5 dengan 4/5? Dari uraian di atas, jelas bahwa 1/5 lebih kecil dari 4/5. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan garis bilangan pecahan. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. Nah, dari titik 0 mengarah ke sebelah kanan, nilainya akan semakin besar ketika penyebutnya sama. Jadi, untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Kita masuk pada pembahasan cara membandingkan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama. Cara mudah membandingkan dua pecahan dengan menggunakan metode kupu-kupu atau perkalian silang. Adapun langkah-langkahnya: 1. Tuliskan dua pecahan yang akan dibandingkan. 2. Kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua. 3. Tuliskan hasilnya di atas pecahan pertama. 4. Kalikan pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama. 5. Tuliskan hasilnya di atas pecahan kedua. 6. Tentukan hasil kali mana yang lebih besar dan letakkan simbol lebih besar
dari atau kurang dari di antara kedua pecahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada Ayo Mencoba halaman 19 nomor 3. Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. Contoh soal bagian B, 8/10 4/5. Karena kita akan mencoba menggunakan metode kupu-kupu, maka caranya seperti ini. Pembilang 8 dikali penyebut 5. 8 dikali 5, 40. Kemudian pembilang 4 dikali penyebut 10. 4 kali 10 hasilnya 40. Dikarenakan masing-masing nilainya 40, berarti pada soal bagian B, 8/10 sama dengan 4/5. Kemudian soal bagian C, 4/36 2/9. Caranya sama, yaitu pembilang 4 dikali penyebut 9. 4 dikali 9 hasilnya 36. Kemudian pembilang 2 dikali 36. 2 dikali 36 hasilnya 72. Berarti 4/6 lebih kecil dari 2/9. Demikian tentang pembahasan cara mudah membandingkan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.